Jadi masjid-masjid itu kan banyak yang belum masuk pada lazis. Mestinya harus diadakan pelatihan-pelatihan. Karena begini, panitia-panitia yang dibentuk oleh masjid, musola, majelis taklim, pesantren, itu bukan amil. Ini yang perlu diingatkan di masyarakat. Contohnya pertama, foto prawedding. Foto prawedding itu bukan tradisi NU. Ya, lu kemarin itu ketika mantenan aja hajatan di mana, akad nikah di Masjid At-Thohir, itu kan foto praweddingnya itu disorot di masjid itu di slide itu. Lu itu pakaiannya coba, pakaiannya seronok dan sebagainya. Lu belum nikah sudah manu-manuan waktu. Jadi orang kondangan itu boleh, saya tidak melarang orang kondangan, tidak. Tapi hendaklah orang yang mengadakan hajatan itu niatnya sebetulnya niat ngundang makan, bukan niat untuk minta sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin wan nahdiyat alladzina tamassaku bi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa nattabi'u ahadan minal a'immatil arba'ah. Assalatu wassalamu ala asyraf. Assalatu wassalamu ala sayyidil ummah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biyal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biyal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nadhatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nadhatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allah 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 Tsabbit wansur ahla jam'iyah nadhatil ulama lillahi kalimatillah jam'iyah nadhatil ulama lillahi kalimatillah. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, sirkitkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan
Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Seandainya bansernya di atas, saya nyanyi Jumbira Reka sebetulnya. Jumbira Reka, arena majeng jeng. Jumbira Reka, arena majeng jeng. Majeng jeng he merekete he merekete he. Majeng jeng he merekete he merekete he. Inilah korban yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah korban yang jaya, Banser yang perkasa. Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Dah. NU. Ampun Kiai. Fatayat belum. Ngapunten saya di atas ini. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, para yai, para sesepuh, wa nahussu bidzikri al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Syihabuddin Ahmad Mustasyar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, mantan ketua Rais Syuriah 2 kali PJNU Kota Depok. Kita doakan, sekarang beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Kita doakan beliau selalu sehat, berkah, manfaat, rezekinya banyak. Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Jazim Hamidi, karena ini datangnya lebih awal, Kiai Khairul belakangan. Wakil Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama sekaligus Raisul Ilmi Jamiatul Qurra wal Hufadz, Kiai Haji Hariruddin. Kita doakan sehat karena ini kemarin darahnya naik ya. Entah apa masalahnya, apa pingin nikah lagi tak tahu saya. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Rais, ini juga sama wakil Rais Syuriah. Kita doakan selalu sehat karena kemarin juga baru sakit. Pokoknya kiai-kiai kita doakan para sehat, rezekinya banyak dan selalu membimbing kita semuanya. Kiai Haji Rahmat, Kiai Lukman, dan seluruhnya. Ada Pak Sotik ini, Pak Sotik ini polisi yang NU-nya 100%. Nah, itu. Ngaji Andri, Ustadz Warjaya, semuanya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Nanti habis ngabsen aja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, kita malam hari ini bisa zikra, bisa peringatan 100 tahun atau 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tahun Masehi. Ini adalah satu momentum di mana umur yang sangat matang, karena NU ini berdiri 31 Januari 1926.
satu umur yang panjang dan telah menorehkan banyak atau jasa yang banyak terhadap negeri ini. Mulai dari proses berdirinya, karena berdirinya motivasinya dua. Yang pertama adalah karena himayatuddin, menjaga agama, yaitu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah himayatud daulah. Waktu itu adalah bagaimana memperjuangkan NKRI ini berdiri, merdeka, dan kemudian mempertahankan. Makanya kemudian tidak heran kalau NU punya jargon NKRI harga mati, luar biasa. Satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang besar yang menjadi perekat bangsa ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Indonesia ini negara dengan suku yang lebih dari 700. Dengan bahasa lebih dari 1000. Dengan pulau lebih dari 17.000. Dengan agama yang berapa itu agamanya itu? Ada 5 apa 6 itu? 6. Aliran kepercayaannya luar biasa banyak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih utuh. Ini karena salah satu perekatnya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah ini adalah organisasi yang anggotanya itu terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Jadi NU itu anggotanya terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Makanya kita ini harus pede jadi orang NU. Ya. Jangan minder jadi orang NU minder. Katanya Muhammadiyah kaya, Muhammadiyah biarin kaya. NU lebih kaya. Pernah DPD Muhammadiyah datang ke Depok. Ya pamer kekayaannya berapa triliun. Perguruan tingginya berapa, rumah sakitnya berapa. Itu semuanya ada tulisannya Muhammadiyah. Saya bilang, yang tidak ada tulisan Muhammadiyah berarti NU. Nah, itu. Berarti NU. Jadi NU luar biasa. Ya, NU itu besar. Dan kiprahnya sudah luar biasa. Baik di bidang keagamaan terutama. Ya, terutama. Apalagi juga di bidang kenegaraan. Nah, hanya saja NU itu Masya Allah sudah kayak agama NU itu. Ya, seandainya tidak ada pengurus besar itu sudah jalan saja. NU itu tidak ada pengurusnya jalan. Ya, karena ya apa? Tahlilan jalan, maulidan jalan, manakiban jalan, istighosahan jalan, pengajian jalan. Itu tanpa dikoordinir oleh NU. Itu jalan sendiri. Dan itu adalah NU semuanya. Masa ada yang tahlilan kalau tidak NU? Nah, masa ada yang ziarah kubur kalau tidak NU? Ya, NU. Jadi luar biasa NU. Nah. Kemudian jadi peran sudah luar biasa. Sekarang lagi rame umpamanya di PBNU, tidak terpengaruh. Yang diranting tetap jalan, MWC tetap jalan, PCNU tetap jalan, PWNU jalan. Alhamdulillah. Wah, sekarang alhamdulillah juga sudah islah. Entah zohiron. Batinnya kita tidak tahu ya, batinnya kita tahu. Semoga kita doakan saja dengan momentum 1 abad ini islah zohiron wa batinan dan menuju NU ke abad baru yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Kebesaran NU itu tidak cukup hanya besar saja. Jadi kalau hanya besar saja itu tidak kurang manfaatnya. Bagaimana NU ini memberikan kiprah yang nyata di masyarakat. Umpamanya bidang ekonomi. Ini kita ini lemah di bidang ekonomi. Ya. Padahal tahun 1936 ketika ketua PBNU itu Kiai Mahfud Siddiq, beliau sudah merumuskan namanya Mabadi Khairul Ummah. Ya, yaitu prinsip-prinsip untuk membangun karakter atau pribadi-pribadi warga Nahdlatul Ulama yang terbaik.
ada as-sidqu, ada apa namanya al-amanah, al-wafa'u bil ahdi, apa saja? Al-adlu, terus at-ta'awun, terus al-istiqomah dan seterusnya tadi. Ini orang NU tidak pernah belajar, jadi ya nggak pernah baca. Ya. NU-nya baru NU geruduk. NU baru NU jamaah, belum NU jamiyah. Ya. Mestinya NU-nya sudah harus NU jamiyah, bukan NU jamaah. Ya. Jamiyah itu artinya secara organisasi dengan baik. Jadi kebesaran NU itu harus dibarengi dengan tata kelola, ya, manajerial yang baik NU itu. Kemudian harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan masyarakat merasa hanya NU itu narik urunan saja. Kalau mau maulidan urunan, kalau mau manakiban urunan, kalau mau pengajian, jangan hanya itu. Tapi bagaimana NU itu juga ambil bagian dalam proses memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan NU itu lembaganya luar biasa, banyak sekali. Ada lembaga ekonomi, ada lembaga pertanian, ada nelayan, ada kesehatan, ada macam-macam, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini dimaksimalkan. Jangan hanya jadi pengurus NU hanya titip nama saja. Ya, hanya titip nama saja, kalau nggak dimasukkan marah, tapi kalau dimasukkan tidak ngapa-ngapain, ya, tidak aktif. Kalau tidak ngapa-ngapain, ngapain gitu. Ini dulu, ini Kiai Syihab termasuk yang beliau sangat mengingatkan. Jadi kita ini kadang-kadang kalau nggak dimasukkan jadi pengurus, marah-marah kok nggak masuk. Giliran dimasukkan, hadir juga enggak. Ya. Hadir juga enggak. Nah kayak begini, NU di Depok itu luar biasa besar. Sebetulnya, coba yang hadir hanya segini. Coba kalau Lailatul Ijtima, Mas Agus, mana Mas Agus itu? Yang datang itu berapa orang? Masya Allah. Jadi tata kelola ini harus kita benahi. Yaitu manajerial harus kita benahi. Yang kedua, ya tadi, bagaimana NU ini betul-betul memberikan peran yang manfaat yang banyak kepada masyarakat. Lazisnu kita gerakkan. Lazisnu, Pak. Ini semua harus dukung ini. Anak-anak muda ini pada Ansor Ibnu, ya, harus pada aktif ini. Jadi masjid-masjid itu kan banyak yang belum masuk pada lazisnu. Ya, mestinya harus diadakan pelatihan-pelatihan. Karena begini, panitia-panitia yang dibentuk oleh masjid, musola, majelis taklim, pesantren, itu bukan amil. Bukan amil. Karena bukan amil maka tidak berhak menerima zakat. Orang kalau bayar zakat kepada panitia salah. Karena bukan asnaf, bukan insinfu minal asnaf as-samaniyah. Mestinya kalau kepada panitia zakat itu taukil, mewakilkan. Karena panitia itu bukan amil, ya, bukan salah satu asnaf. Udah panitia tidak berhak menerima, kemudian nyampur lagi, beras dicampur. Woi, minal ngawurin lagi. Ya, nyampur beras tidak boleh, nyampur beras, panitia nyampur beras. Nah, kemudian data fakir miskinnya dari Pak RT yang belum jelas apakah memenuhi kualifikasi fakir miskin. Padahal zakat itu ibadah. Kalau sampai menyerahkan tidak pada sasarannya, ya sama dengan belum zakat. Anak yatim dikasih zakat, tidak boleh. Anak yatim bukan asnaf. Ya. Anak yatim bukan asnaf. Biasanya juga yatim itu siapa sih? Yatim itu anak yang belum balik, yang bapaknya meninggal. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak biasanya ada acara
Muharraman itu 10 Muharram itu apa namanya? Lebaran yatim ya. Lebaran yatim. Kalau mintanya sumbangan atas nama yatim maka tidak boleh diberikan kepada anak yang sudah SMP, yang SMA apalagi. Udah SMA perempuan kita suruh ngelus-ngelus apa namanya batuknya itu kan ya seriwing-seriwing itu. Tidak boleh. Jadi kalau mintanya adalah untuk yatim, maka anak yang sudah SMP tidak boleh, apalagi yang SMA. Lah terus bagaimana? Mestinya untuk yatim dan du'afa. Jadi kategorinya yang SMP itu du'afa, yang SMA du'afa. Bukan yatim. Kalau yatim nanti salah pada akad awalnya. Nah gitu. Loh ini NU harus paham begini nih. Ya saya pantas karena Suriah saya menjelaskan begini nih. Urusannya dengan agama. Jadi hal-hal gitu. Kadang-kadang pokoknya janda dikasih. Janda bukan asnaf. Ya, janda bukan. Tidak boleh. Janda tidak berhak menerima bagian zakat. Karena tidak ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal janda. Tidak ada wal janda. Wal yatama juga tidak ada. Wal panitia juga tidak ada. Panitia tidak berhak, janda tidak berhak, yatim juga tidak. Loh kalau janda miskin, ya bukan karena jandanya, karena dia miskin. Bukan karena dia jandanya. Nah gitu. Nah, Ayu Ting Ting boleh nggak dikasih zakat? Nah gitu kan. Katanya janda katanya. Dinafkahi saja katanya. Nah kembali, ini harus semuanya harus paham, ya. Ini yang biasa salah di masyarakat harus dibenahi. Fidyah umpamanya, fidyah itu tasarrufnya hanya untuk fakir miskin, bukan kepada semua orang yang hadir takziah. Coba baca di Fathul Mu'in, baca di Kifatul Akhyar, baca di Bajuri, baca di Iqna, untuk fakir miskin. Lah di sini semuanya yang hadir takziah dikasih, ya kan? Haji Andri kadang-kadang malah dapat 3, malah ada akhir, tidak boleh. Orang kayak ustadz yang ya tidak boleh, ya harus miskin. Kalau tidak miskin tidak boleh. Nah, kayak begini tugasnya NU untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Zakat itu kalau dibahas terlalu lama, bahas. Dan lagi umpamanya ada beberapa hal Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita ingatkan di masyarakat. Masalah nikah umpamanya. Saya kadang-kadang agak gregetan di pemerintah bikin undang-undang sekarang yang baru ngurusi orang nikah siri, ngurusi orang nikah. Lu yang zina-zina itu lo gak diurusi. Itu tadi saya dapat laporan dari Bu Asri itu. Katanya di apartemen itu tempat perzinahan itu. Ya. Itu katanya juga sewa jam-jaman. Saya belum pernah nyoba itu. Itu katanya jam-jaman, katanya ada jam-jaman ini. Sekali-kali lah kayak jajimnya sana nyoba. Itu di depannya atasnya Santika. Oh ini ada Pak Polisi ini. Atasnya Santika. Kemudian di Margonda itu di Mares itu apa loh strategi? Jangan-jangan salah satu pelanggannya. Nah, kembali. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang perlu diingatkan di masyarakat. Contohnya pertama, foto prawedding. Foto prawedding itu bukan tradisi NU. Ya, lu kemarin itu ketika mantenan aja hajatan di mana akad nikah di Masjid At-Thohir, itu kan foto praweddingnya itu disorot di masjid itu di slide itu. Lu itu pakaiannya coba, pakaiannya seronok dan sebagainya. Lu belum nikah sudah manu-manuan waktu. Nah gitu, pangku-pangkuan dan sebagainya. Kok kita mau ikut-ikutan? Enggak boleh. Ya. Ini jangan kita ikuti. Yang kedua tradisi tukar cincin. Tukar cincin.
Orang laki-laki boleh nggak pakai cincin emas? Nggak boleh. Itu tukar cincin. Saya tuh pernah ngamati itu. Laki-laki perempuan pesen emas di toko emas itu. Diukur ke tangannya. Nah, dan sebagainya. Ini adalah bukan tradisi kita. Kecuali kalau perempuannya pakai emas, laki-lakinya pakai besi itu enggak apa-apa malam-malam. Lah itu pesennya lo bareng. Bisa bareng. Ya. Ini yang mau nikah yang muda-muda ini ya. Ansor, Fatayat, Banser, IPNU, IPWNU ini perhatian. Fatayat udah punya anak, Fatayat. Maksudnya IPNU, IPWNU ya, yang muda-muda atau yang belum nikah. Kemudian ada tradisi begini, kalau sudah lamaran itu boleh dibawa. Ya, lamaran umpamanya, nanti akadnya nikahnya tahun depan, ini tiap minggu diapeli, diajak pergi. Ini oleh orang tuanya dibolehkan karena dianggapnya udah nikah. Setengah sah, padahal ya bukan setengah sah, sangat tidak sah sama sekali. Ya, saya ini pernah nonton film di mana ini, sedang bioskop ini di mana itu Kiai Karun. Jadi waktu ada sang kiai sang kiai kan kita dapat gratis. Termasuk Kiai Rais barang itu ya. Kiai Rais itu kayak jajum katut enggak gitu. Kita sarungan, barang kiai dapat gratisan itu, lihat itu. Ternyata kalau film itu dimulai, itu lampu dimatikan. Ya, jadi lampu dimatikan. Lah, ini kalau orang yang tadi lamaran bawa pacarnya, bawa pacar lebih dari pacar ini masalahnya. Calon istrinya tadi diajak nonton, duduk di belakang. Itu filmnya main, yang belakang juga main film sendiri, kira-kira kan gitu. Lah, ini betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan yang membolehkan itu namanya ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ridha terhadap sebuah berarti ridha terhadap akibatnya. Dosa panjenengan. Jangan hanya gara-gara dibawain martabak kemudian dibolehkan, ya. Enggak boleh. Haram, ya, enggak boleh. Balik solusinya nikahkan aja dulu, enggak apa-apa. Nikahkan. Nanti kapan-kapan kalau punya duit baru walimahan, gitu enggak apa-apa. Nikah siri nanti dihukum, ini pemerintahnya yang dolim. Pemerintahnya yang dolim. Nah gitu. AUHP-nya yang dolim gitu ya. Nah, contohnya lagi, pernikahan di masjid. Nikah di masjid itu baik-baik saja, utama. Tapi ibu-ibu enggak usah ikut. Perempuan-perempuan, calon perempuan enggak usah ikut. Karena orang perempuan yang sedang haid tidak boleh al-muktsu fil masjid. Tidak boleh diam di dalam masjid. Lah nanti kalau ibu-ibu ikut, semuanya datang itu, apa semuanya sedang suci semuanya? Kan tidak, bahkan kadang-kadang mantennya sendiri sedang haid. Padahal orang haid itu tidak boleh diam di dalam masjid, walaupun pakai softtek 8. Nah gitu. Artinya tidak bocor lah maksudnya itu. Karena bukan karena bocor dan tidaknya, tapi karena kemuliaan masjidnya. Jadi tidak boleh. Jadi akad nikah di masjid ya cukup calon suami, wali, saksi, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang diundang, itu saja. Ibu-ibu tidak usah ikut. Lah kadang-kadang malah kalau akad nikah di masjid itu, nanti ada yang muda-muda itu yang tukang moto itu anak-anak muda, anak-anak IPNU, IPWNU itu yang moto. Lah kiainya suruh pindah karena mau ngambil angle itu. Kayak siap begini mamanya duduk, suruh pindah karena dia lagi nyari angle yang bagus itu. Masa Allah kiai dibokongi itu. Masa Allah. Pelanggaran. Loh ini pengalaman sendiri itu waktu di masjid begitu. Makanya Mbak Ibrahim. Kadang-kadang memang penghulunya yang juga lebay penghulu itu. Kadang-kadang kan mana pengantin putrinya bawa sini, makan gitu. Padahal tidak ada syarat begitu itu. Penghulunya kadang-kadang masih minta izin nangis-nangis. Udah mau nikah kok masih minta izin, izinnya udah lama. Aneh-aneh tak pikirnya, lebay.
Terus lagi, orang nikahan itu kalau ngundang hiburan bagus, baik saja, enggak apa-apa. Tapi yang pakaiannya lengkap. Kalau orkes biasa aja, itu pakaiannya kurang, kainnya kurang biasanya. Ya, yang di atas dengkul semuanya, kan repot jatuhnya. Enggak dilihat sayang-sayang, dilihat dosa kan gitu. Saya pernah ada tangga pondok itu, adakan orkesan. Waduh, saya diundang tetangga lagi, enggak datang, nanti kata gimana. Begitu datang, MC-nya selamat datang Kiai Mujib. Waduh. Wah, pelanggaran ini ya. Jadi hiburan silakan, paling tidak yang pakaiannya adalah yang pantas. Karena kalau orkes begitu, nanti akan menimbulkan tukang mabuk. Anak-anak muda mabuk. Kalau sudah mabuk biasanya berantem. Ya kan? Iya. Nah, ini masalah pernikahan. Yang terakhir, masalah walimah. Wah, walimah ini. Walimah itu apa sih? Halo guys. Ya. Walimah itu adalah orang yang syukuran ngundang makan. Syukuran ngundang makan-makan. Mengapa kok syukuran ngundang makan dikasih kotak amal? Kok pasang kotak amal itu ngapain? Yang lebih ngeri lagi sekarang itu undangan sudah ada nomor rekeningnya. Ini mau ngundang makan apa minta sumbangan sebetulnya? Halo guys. Akhirnya apa? Akhirnya orang datang itu jadi beban. Umpamanya panjenengan sehari dapat undangan 5. Lagi nggak punya duit, kira-kira sholatnya khusyuk nggak kira-kira itu? Ya, lagi nggak pegang duit, Mas Agus. Undangan 5, waduh ini gimana? Nah, padahal katanya ijabatud dakwah, mendatangi undangan walimah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak punya duit, itu berani datang tak kira-kira? Halo? Tidak berani datang. Apakah ketidakpunyaan duit ini bisa membolehkan hukum yang wajib menjadi boleh? Makanya ini harus. Jadi orang kondangan itu boleh, saya tidak melarang orang kondangan, tidak. Tapi hendaklah orang yang mengadakan hajatan itu niatnya sebetulnya niat ngundang makan, bukan niat untuk minta sumbangan. Yang lebih ngeri ya, contohnya, kadang-kadang Haji Andri umpamanya, anaknya 5 udah nikah semuanya. Ustadz Marja ya umpamanya, Catung. Yang masih muda, ini kondangan terus tiap tahun. Kondangan. Nanti kemudian kalau dia ngadakan kondangan ini balikin 5 kali atau hanya sekali? Lah, kadang yang lebih parah begini. Kadang kok merasa sudah kondangan terus. Dia ini anak enggak bermasa lama nikahnya. Khitanan juga enggak. Akhirnya bikin acara yang bagaimana orang itu kondangan kepada dia. Iya Pak ya? Iya. Ini terus acara opo ini. Ini namanya keluar dari ruhnya ajaran walimah. Mestinya walimah itu ya seadanya, ngajak makan mampunya ngajak orang 10, ya 10. Ngajaknya mampu orang 20, 20. Ngajaknya orang 100 ya 100. Gitu. Jangan berusaha mewah. Apalagi kalau tekor bagaimana tadi. Gak apa-apa tekor, yang penting nyohor. Nah, ini saya ingin mengembalikan kepada ruhnya walimah. Jangan sampai orang tujuan ngadakan walimah itu tadi untuk untuk mendatangkan sumbangan. Padahal mestinya walimah itu adalah syukuran ngundang makan. Ini orang diundang makan malah jadi beban. Ya.
Mestinya orang diundang makan kan mestinya seneng undang makan. Kayak Jajem undang saya makan gas, kalau kira-kira gitu. Lah kalau kondangan itu beban. Lah kadang-kadang begini Bapak Ibu, kadang memantaskan. Saya ini kan etok-etoknya saya ini pengasuh ya, pengasuh pondok pesantren. Saya kalau mau kondangan itu istri saya bilang, bah, yang pantas lo ya pengasuh lah. Lo coba mau kondangan 100 tidak berani, karena apa? Pengasuh pondok pesantren. Pengasuh pesantren kan ya. Jadi, loh, kalau ono memantaskan diri barang ini. Mau nyumbang orang tapi harus pantas-pantesan barang. Nah, jadi gini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita harus berusaha mengembalikan kepada ruhnya. Ya. Jadi ruhnya bahwa walimah itu adalah ngajak orang untuk makan. Jadi itu sebetulnya. Tidak perlu mewah-mewah. Makanya Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya dengan 1 kambing. 1 kambing ketika itu karena orang Arab itu minimalis. Karena memang tiap hari makanannya ya kambing begitu. Kalau sini kan aulim walau bitempe lah kira-kira gitu. Aulim walau bitahu, aulim walau bi apa gitu, ayam atau apalah kira-kira gitu. Jadi ini penting bagi kita untuk mengembalikan. Saya tidak melarang orang kondangan, tidak apa-apa kondangan silakan, bagus saja. Karena niatnya adalah ta'awud, niatnya ta'awud. Tetapi jangan sampai itu kemudian diniati ngutangi. Mamanya ada orang kita kondangan 10 kali ke dia. Kalau niat ngutangi, terus orangnya mati, kira-kira nagih ke anak ke ahli warisnya atau gimana itu? Kan ya tidak. Nah, jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, tugas kita untuk al-irsyad wa taujih kepada masyarakat. Penting untuk mengembalikan terhadap ruhnya walimah. Hal-hal yang tadi mulai prawedding, mulai tukar cincin, ini undangan kok pakai rekening barang itu harus orang NU harus menghindari itulah ya. Orang NU harus menghindari itu. Jadi kalau orang kondangan enggak apa-apa. Dan sebenarnya enggak perlu dicatat Ibu. Undangan dicatat barang nanti harus balikin barang enggak ada aturannya begitu itu. Ya enggak ada aturannya. Udah diniati aja sedekah. Orang diniati sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.